Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam ini aku kembali lagi ingin menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wak part 206. Nah, di KW part 206 ini Wak, aku akan menceritakan sebuah teror mistis yang terjadi di sekolahnya Wawa dan menimpa salah satu kakak kelasnya si Wawa ini. Peristiwa ini betul-betul menghebohkan kala itu, kata si Wawa, dan berakhir plot twist karena pelaku yang menyebabkan teror ini terjadi adalah seseorang yang sangat tidak disangka-sangka ternyata. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawa kita yang kita sebut aja namanya Ines dari Sumatera Utara. Halo Ines. Nah, jadi peristiwa horor yang diceritakan sama Ines ini bermula ketika dia sedang melaksanakan kegiatan keagamaan gitu di sebuah penginapan. Nah, pada saat itu Wak, Ines ini bersekolah di SMA favorit di salah satu kota yang ada di Sumatera Utara. Dan by the way juga sesuai permintaan Ines, Wak, semua nama, tempat dalam cerita ini sudah aku samarkan ya untuk menjaga privasi, kata si Ines. Jadi Wak, ceritanya pada saat itu waktu kejadiannya udah lama kali, si Ines ini baru duduk di kelas 10 atau kelas 1 SMA. Sebagai murid baru, Ines sangat tertarik sekali untuk mengikuti segala kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Biasalah kan masih muda, masih semangat gitu ikut ini itu gitu kan. Dan setelah mempertimbangkan banyak hal, Ines pun akhirnya memutuskan untuk ikut organisasi keagamaan yang memang sesuai dengan keyakinannya, yaitu agama Kristen Protestan. Nah, organisasi itu macam rohisnya kita gitulah kalau di Islam, Wak. Tapi kata Ines kalau di agama Kristen ini disebut organisasi PA ya. Nah, setelah dia bergabung menjadi anggota dari organisasi ini pun mengadakan event tahunan bernama retreat Wak, yang diadakan di luar kota selama 3 hari dari mulai hari Jumat, Sabtu sampai berakhir di hari Minggu. Dan FYI Wak, retreat ini tuh macam pesantren kilatnya gitulah kalau kata Ines ya. Panitia acara di retreat itu adalah kakak-kakak kelasnya Ines yang duduk kelas 11, sedangkan Ines dan teman-temannya yang kelas 10 ya mereka menjadi peserta aja. Dan rencananya acara retreat ini akan diadakan di wilayah yang bernama Tonggang yang dekat dengan Danau Toba ya. Singkat cerita, setelah ditunggu hari H pun tiba Wak. Ines sama teman-temannya seorganisasi pergilah ke sana dengan didampingi oleh beberapa guru pembina supaya memang ada yang mengawasi mereka. Jadi nggak cuma kakak-kakak kelasnya aja, guru pun ada yang ikut. Nah, pada hari pertama acara semua berjalan baik, semua berjalan lancar. Rundown acara juga terlaksana secara tepat waktu dan tidak ada kendala sama sekali. Begitu juga di hari kedua, aman-aman aja semuanya Wak ya. Hari 1, hari 2 aman. Tapi ketika memasuki hari ketiga mulai adalah ini suatu kejanggalan yang menimpa salah satu temannya Ines ya. Disinilah kita mulai. Jadi Wak, ceritanya pada hari ketiga itu semua acara inti di kegiatan ini sudah selesai dilakukan. Guru agamanya Ines yang bernama Pak Ucok kemudian akhirnya memberikan waktu senggang kepada para siswa untuk packing nih, untuk bersiap-siap ntar mau balik ya kan. Tapi sebelum pulang para siswa ini diminta untuk berkumpul dulu di sebuah aula yang ada di sana untuk melaksanakan doa bersama. Karena Ines sama beberapa temennya udah selesai packing duluan nih, packing lebih cepat, akhirnya mereka memanfaatkan waktu yang tersisa untuk berjalan-jalan bentar nih di sekitar penginapan sambil menikmati keindahannya Danau Toba. Mereka dari siap-siap packing, nunggu semua kon-konnya selesai, jalan-jalan lah mereka ini dulu. Selesai jalan-jalan, barulah itu mereka menuju ke aula untuk berdoa bersama. Nah, pas lagi khusyuk berdoa ini Wak, semua orang-orang yang ada di aula tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran 2 orang siswa yang berlari tegopoh-gopoh menuju ke depan mimbar. Nah, 2 siswi itu adalah kakak kelasnya Ines. Yang satu namanya si Dona, satu lagi namanya Else. Dengan napas terengah-engah Dona ini ngampirin lah Pak Ucok yang lagi mimpin doa tuh di depan tuh. Pak, tunggu Pak, Jessie hilang katanya. Jessie ini siapa Nadia? Jessie ini anaknya ibu kantin yang tinggal di seberang sekolah gitu, yang rumahnya di seberang sekolah. Pak, Jessie hilang Pak katanya. Otomatis Pak Ucok pasti sudah mengenal Jessie, secara dia juga anak ibu kantin gitu kan. Nah, mendengar laporan itu Pak Ucok pun langsung menghentikan doanya. Dia nanya, kok hilang di mana nak? Gimana maksud kamu nih? Kata si bapak. Tadi kami jalan-jalan sekitar sini Pak, terus saya baru sadar Jessie tiba-tiba nggak ada katanya. Mendengar penjelasan Dona, mereka semua jadi ikutan panik nih. Akhirnya dengan cepat Pak Ucok pun langsung menghampiri guru yang bertugas menjaga pintu gerbang penginapan. Nama guru nih Pak Denis. Pak Ucok nanya, Pak Denis, lihat Jessie keluar gerbang nggak Pak? Kata. Jessie nggak ada Pak, kata Pak Denis. Makin panik lagi Pak Ucok. Aduh, kemana lah anak bukan kantinnya, nanti aku bilang apa sama mamanya. Pak Ucok udah mulai khawatir tuh ada sesuatu yang buruk terjadi ke si Jessie. Dan akhirnya Pak Ucok pun berunding lah sama guru-guru yang lain kan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah kita carilah Jessie sama-sama, minta bantu siswa-siswa Pak biar cepat ketemunya gitu. Nah, dah tuh akhirnya Pak Ucok balik lagi ke aula dan membuat sebuah pengumuman. Dia bilang,
Anak-anak, saya butuh bantuan kalian untuk mencari Jessie, teman kalian. Kita tidak akan pulang sebelum Jessie ketemu. Tolong bantu kami cari ya, kata gitu. Mendengar itu, suasana yang semula riuh, Wak, langsung lah jadi tegang. Mak Jessie hilang, Wak, Jessie hilang. Biasalah, pasti kan juga panik juga kawan-kawan kan. Murid-murid yang lain juga ikutan khawatir ada sesuatu yang bisa menimpa si Jessie ini. Dan ya udah, mereka pun menuruti perintahnya Pak Ucok dan segera berpencar untuk mencari keberadaan anak Bu Kantin atau si Jessie ini. Ada yang nyari di kamar, ada yang nyari di halaman belakang, ada yang nyari toilet, parkiran, semua dicari lah sama kawan-kawan ini. Seluruh penjuru penginapan itu mereka cek satu persatu. Tapi sayangnya Jessie tidak kunjung ditemukan, Wak, kan. Kemana lah si Jessie ini? Aduh kasihan, pokok panik lah semuanya. Nah, di tengah kebingungan itu, Wak, tiba-tiba salah satu guru mereka, Bu Maria, teriak, Pak, Jessie ada di sini, kata dia. Jessie ketemu. Dah, langsunglah semua berdatangan ke sumber suara kan. Di situlah, Wak, mereka melihat ternyata betul Jessie sedang duduk di bawah pohon beringin yang memang nggak jauh dari penginapan tempat mereka tuh. Nampak muka si Jessie ini pucat macam orang ketakutan kan. Tanpa banyak tanya, Bu Maria sama Pak Ucok langsung dibopongin si Jessie balik ke aula, nggak ditanya di situ. Sampai di aula barulah ditanya, Wak. Setelah dia tengok si Jessie ini udah agak tenang kan, baru tuh diberondong pertanyaan sama Bu Maria. Hei Jessie, kamu ngapain di bawah beringin kayak gitu? Kamu sejak kapan di sana? Dari tadi kami semua nyariin kamu. Loh, kenapa kamu tiba-tiba hilang kayak gitu kan? Mendengar pertanyaan dari Bu Maria ini, Jessie diam aja, Wak. Tetap nggak dijawab tuh, dia tundukkan aja kepalanya, Nat, katanya. Melihat respon Jessie kayak gitu, Bu Maria dideketinnya si Jessie kan, dia bilang, Nak, nggak apa-apa, jujur aja sama ibu, kenapa kamu, kata kayak gitu. Dan tepat setelah Bu Maria ngomong kayak gitu, dengan lirih Jessie ini jawab, Bu, sebenarnya saya disuruh Donna sama Else buat ngeprank kalian semua, Bu, katanya. Nah, kalian ingat kan, Wak, Donna sama si Else ini kan yang murid yang ngelaporin mereka ini, ternyata mereka pula yang nyuruh siapa ini apa? Bohong. Ngeprank gimana nih maksud kamu? Kata Bu Maria kan, saya disuruh waktu itu duduk dekat tangga kan, Bu. Disembunyiin saya di situ biar nggak terlalu nampak kali. Itulah dia nyamperin Ibu, dia bilang saya hilang. Padahal saya di situ, Bu. Saya awalnya nggak mau, tapi mereka maksa. Ya udahlah, saya turutin aja. Tapi Bu, anehnya nih, ingat. Anehnya, Bu, ya. Kan saya tadi di tangga kan, Bu. Entah kenapa tiba-tiba saya pindah di bawah pohon beringin, Bu. Padahal tadi saya nunggunya dekat tangga kamar tuh lah. Nggak tahu saya, Bu. Tiba-tiba saya udah di pohon beringin. Kata siapa ini? Kata si Jessie. Dan FYI, Wak, perlu kalian ingat ya di sini. Waktu kejadian ini, kata Wawa, waktu kejadian ini, Nat, lelucon ngeprank tuh memang lagi viral-viralnya. Jadi kurang lebih 2-3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu ya, yang sedikit-sedikit ngeprank di YouTube. Itu lagi viral-viralnya. Makanya Donna sama si Elsa ini jadi pengen ikutan ngeprank guru sama kawan-kawannya. Jangan ditiru ya. Allah, jadi kalian ngeprank Ibu. Iya, Bu, katanya maaf ya, Bu ya. Nah, setelah mendengar penjelasan si Jessie, Bu Maria manggil lah itu Donna sama si Elsa kan. Kalian nih, dinasehatin lah mereka berdua. Iya, Bu, maaf, Bu. Mereka berdua pun ngaku bersalah dan mereka berjanji tidak akan mengulanginya lagi ya. Nah, karena Donna sama si Elsie udah minta maaf, Bu Maria pun nggak mau memperpanjang masalah ini. Yang penting si Jessie udah ketemu ya kan. Nah, akhirnya mereka pun kembali melanjutkan kegiatan awal mereka tadi, yaitu apa? Berdoa bersama. Terus nggak lama kemudian barulah mereka pulang ke kota asal mereka. Nah, sampai sini semua berjalan dengan lancar, walaupun memang kalian denger nggak? Enggak ya, maaf. Kentut aku barusan, sorry. Sakit perut aku. sorry dah. Sampai mana tadi? Bau. Nah, lanjut dah. Mana udah, untung udah mau balik nih. Udah untung mereka udah balik. Sampai mana tadi kan? Blank aku waktu dah. Akhirnya sudah selesai kegiatan retreat mereka, baliklah ke rumah masing-masing dengan selamat, walaupun memang ada kejadian ngeprank tadi ya balik. Tapi sayangnya, Wak, keesokan harinya mulailah itu muncul sebuah hal menyeramkan yang menghantui mereka semua. Masuk lagi ya. Nah, jadi, Wak, ceritanya hari itu adalah hari Senin pagi, di mana semua siswa di sekolahnya si Ines ini sedang melaksanakan upacara di lapangan. Upacara itu berjalan dengan penuh khidmat tentunya. Tapi, Wak, tepat di saat tim paduan suara mengumandangkan lagu Indonesia Raya, tiba-tiba Jessie yang kemarin hilang ini berlari dia ke tengah lapangan, Wak. Berhenti dia tepat di depan tiang bendera. Tiang bendera lagi dikibarkan nih, Nadia. Pergi dia keluar barisan, tegak dari situ. Kan kami semua lagi nyanyi nih kan. Nah, pas tiba alunan lagu memasuki lirik, di sanalah aku berdiri,
jadi pandu ibuku. Tiba-tiba aku aduh merinding. Tiba-tiba si Jessie ini yang diliukkannya tangan kirinya, tangan kanannya. Jadi macam dia lagi nari tarian Jawa atau kau. Ngapa si Jessie tuh? Kok bisa pula dia nari tarian Jawa nih padahal dia orang Batak? Nah, merasa ada sesuatu yang nggak beres. Akhirnya Pak Ucok lagi. Pak Ucok sama beberapa guru lainnya pun langsunglah berlari untuk mengamankan si Jessie. Nah, ketika Pak Ucok ini mau macam meraih tangannya si Jessie, tiba-tiba kan Jessie kayak gini. Pak Ucok dari sini nih. Melotot ya. Dan nggak melotot aja, dia waktu melotot gini pun digerakkan pupil matanya kayak kiri ke kanan ke kiri macam lagi nari Bali itu bayang sama kalian kayak gitu. Terus gak lama dari itu Jessie pun tiba-tiba tersenyum menyeringai dan pingsan. Belum sempat ditarik sama Pak Ucok tuh lagi dia udah langsung melototin Pak Ucok, dia apain matanya kayak gitu, pingsan dah. Dengan cepat Pak Ucok pun langsung membawa Jessie ke UKS untuk diobati. Sementara itu, karena kondisi situasi di lapangan udah nggak kondusif gara-gara si Jessie ini, pembina upacara pun langsung membubarkan acara meski sebenarnya kegiatan ini belum selesai. Udah bendera naik apa segala macam dah bubar kalian. Nah, setelah upacara itu bubar, beberapa guru pun langsung ke UKS untuk melihat keadaannya si Jessie. Sesampainya di UKS, mereka menemukan Jessie ini terbaring, udah nggak pingsan lagi. Kenapa? Karena matanya melotot. Disitulah Bu Maria, guru agama mereka tadi meyakini bahwa Jessie ini kesurupan nih gitu kan. Bu Maria pun langsung menyarankan agar ya udahlah panggil aja pendeta biar diobatin si Jessie ini. Mendengar saran itu, Pak Ucok pun langsung menghubungi salah satu pendeta kenalannya yang bernama Pak Yusuf. Ya kan, ditelepon lah Pak Yusuf, Pak tolong Pak gini nih. Tidak berselang lama kemudian Pak Yusuf datanglah itu ke sekolah untuk mendoakan si Jessie ini Niatnya kayak gitu ya kan. Tapi belum sempat diobati lagi nih baru aja Pak Yusuf tuh nengok keadaannya si Jessie, raut wajahnya Pak Yusuf langsung berubah. Yang semulanya tenang langsung berubah tegang. Nah, terus Pak Yusuf bilang apa? Pak Ucok, mohon maaf sekali saya yang tidak bisa bantu. Sosok yang rasukin Jessie ini kuat kali Pak. Saya pamit dulu ya. Langsung izin balik Pak Yusuf Nah, di situ orang-orang jadi mikir, ini sekuat apa sosok yang rasukin si Jessie ini sampai Pak Yusuf aja nyerah loh, padahal belum ngapa-ngapain. Meskipun sedikit kecewa, Pak Ucok pun mempersilahkan Pak Yusuf untuk pulang tanpa sempat mengobati si Jessie Meski memang tidak sempat diobati, untungnya memang beberapa jam kemudian sadar si Jessie ini. Nah, udah tampak normal lah dia. Untungnya mereka semua pun lega. Tapi itu pun juga nggak berlangsung lama ternyata karena Jessie balik lagi kerasukan. Dan parahnya lagi kejadian kerasukan itu menimpa si Jessie hampir 3 minggu berturut-turut. Nah, Jessie ini dibuat kayak macam nggak bisa belajar dengan tenang gitu loh, karena di tengah-tengah pelajaran pasti kesurupan dia. Nengok kondisi Jessie kayak gitu tuh ya, kawan-kawan guru-gurunya lagi nanya kan, ini anak ini kenapa nih, perasaan dulu dia nggak pernah lah kesurupan, kok sekarang malah sering kesurupan dia ya. Apa ini jangan-jangan ada hubungannya sama prank di penginapan tempo hari nih, kata mereka. Berdasarkan pemikiran itu, Pak Ucok sama Bu Maria yang notabene-nya memang guru pembina di acara di retreat tadi, penanggung jawab waktu acara itu, mereka pun juga turut merasa bertanggung jawab lah dengan apa yang sudah menimpa si Jessie kan. Akhirnya mereka berdua sepakat lagi untuk memanggil beberapa pendeta baru untuk mengobati si Jessie. Tapi lagi-lagi para pendeta ini juga tidak sanggup mengusir sosok yang merasuki si Jessie Nggak nyerah sampai situ aja, Bu Maria sama Pak Ucok ini juga terus mendatangkan pendeta yang berbeda-beda juga di kota mereka. Tapi ujung-ujungnya sama juga, nggak ada yang sanggup dari mereka ngusir sosok yang ngerasukin si Jessie itu Nggak cuma pendeta aja, Pak Ucok sama Bu Maria ini sampai manggil beberapa ustadz, which is beda keyakinan sama kami kan. Kami panggil juga buat ngobatan si Jessie ini. Tapi sama aja, pengobatan apapun belum membuahkan hasil karena memang Jessie ini selalu balik-balik kesurupan lagi gitu Nah, sampailah tiba masanya di tengah kebuntuan itu, akhirnya adalah ini sebuah titik terang ya kan, dimana pada suatu hari adalah ini pendeta dari luar kota namanya Pak Ginting dengarlah kabar kalau ada siswi namanya Jessie mengalami kesurupan berturut-turut di sekolah ini. Dan FYI karena memang aku ini tinggal di kota kecil, Jessie juga tinggal di kota yang sama, nah dia jadi berita tentang Jessie ini dengan cepat jadi pembicaraan orang dekat kampung mereka itu. Dengarlah ini sama Pak Ginting kan. Nah, singkat cerita Pak Ginting ini pun menghubungi pihak sekolah dan dia berkata, Pak, saya akan membantu Jessie, tapi ada syaratnya Pak, Jessie tolong dibawa ke gereja tempat saya bertugas, kata dia. Jadi nggak diobatin di sekolah, bawa dia ke gereja saya. Nah, mendengar tawaran itu pihak sekolah pun setuju ya kan. Nah, pada hari yang sudah ditentukan, Jessie pun diantarlah sama Pak Ucok, Bu Maria sama 7 orang murid yang lainnya ke gerejanya Pak Ginting, termasuk si Ines nih Dan by the way memang orang-orang di sekolahnya Ines ini memang kompak kali gitu loh. Mereka tuh semua ikut bertanggung jawab untuk kesembuhan Jessie, mantap ya kan. Bawalah tuh beramai ke sana. Sampai di sana Pak Ginting langsung mengajak mereka untuk berdoa bersama-sama untuk kesembuhannya Jessie. Dah berdoa kita yuk.
Nah, pas mereka lagi kusuk berdoa ini, Wak, Jessie yang semula diam-diam aja, nah dia tiba-tiba menjerit nih. Masuk lagi nih, kesurupan lagi nih. Tapi waktu itu Pak Ginting bilang, udah jangan khawatir, tutup semua mata kalian dan terus berdoa biar nggak terjadi kesurupan massal, kata si bapak. Dah, nurutlah kami semua kan. Pak Ginting, Bu Maria, kami semua lanjut berdoa meskipun udah ketakutan kali itu dalam hati ya kan. Tapi ternyata yang kami takutkan terjadi nanti. Selang beberapa menit kemudian, 4 orang temannya Jessie yang sedang berdoa secara tiba-tiba nangis histeris. Tadi awalnya berdoa tiba-tiba tenangis. Nangisnya juga bukan nangis ketakutan, nangis histeris, nangis kemasukan. Dari situlah kami sadar kalau ternyata kesurupannya Jessie ini udah merambat ke 4 kawan lainnya. Pak Ginting pun berusaha lagi untuk menenangkan mereka yang tidak kerasukan, termasuk aku, termasuk Jessie, Ines, dan meminta mereka untuk melantunkan lagu-lagu rohani ya. Udah tenang kalian, tenang, nyanyikan lagu ini, kata si Pak Ginting. Tidak lama kemudian, setelah mereka nyanyi lagu rohani itu, Jessie sama 4 kawan yang lain yang kesurupan ini tak pingsan lagi mereka. Nah, ketika mereka pingsan, Wak, Pak Ginting mencoba untuk mendoakan mereka satu persatu sampai akhirnya mereka ini bisa tersadar kembali. Alhamdulillah sadar nih. Nah, pas mereka lagi sadar, ternyata Bu Maria udah nggak bisa menahan diri buat nanya, Pak Ginting, ini sebenarnya kenapa nih? Kenapa Jessie terus-terusan kesurupan? Kan sempat nanya sebelumnya, Wak. Langsung disuruh berdoa apa segala macam kayak gitu kan. Kenapa nih, Pak? Tolonglah Bapak kasih tahu dulu gitu. Akhirnya dengan menarik nafas panjang, Wak, Pak Ginting pun menjawab, Bu Maria, sebenarnya yang ada di dalam tubuhnya Jessie sekarang ini adalah roh-roh jahat yang berasal dari penginapan tempat kalian retreat itu. Dan jumlahnya nggak cuma 1, Bu. Jumlahnya banyak. Mereka ini macam mau berebut menguasai badannya si Jessie. 1 masuk, 1 keluar, masuk lagi, kayak gitu. Dari situlah Bu Maria sama Pak Ucok langsung berpikir bahwa teror kesurupan yang menimpa si Jessie ini fix. Sudah pasti bermula dari prank yang dilakukan si Jessie. Pak, terus gimana Pak? Gimana cara ngobatin Jessie ini? Saya nggak tega Pak nengok dia kesurupan terus, kasihan dia Pak, kata Pak Ucok. Sudah datang Pak Ginting bilang kayak gini, cuma 1 caranya Pak. Coba kamu datangin kedua orang tua Jessie ke sini, kita berdoa sama-sama. Oh baik Pak, saya akan segera datang kemari. Saya kabari dulu orang tuanya mereka ya, kata si Pak Ucok. Dah lah, singkat cerita, hari itu Jessie ini jadi belum betul-betul disembuhkan, Wak. Mereka balik dulu pulang ke rumah masing-masing dan berniat untuk menyampaikan pesan Pak Ginting tadi kepada keluarga si Jessie. Nanti biar baru datang lagi kayak gitu kan. Nah, sesampainya mereka di kota asal ini, kota asal tempat mereka tinggal, Bu Maria sama Pak Ucok pun langsung menemui orang tuanya Jessie, which is Bu Kantin itu. Di hadapan mereka berdua, Pak Ucok pun menjelaskan semua kejanggalan yang menimpa si Jessie beberapa minggu belakangan di sekolah. Dan otomatis ya orang tuanya Jessie udah tahu lah kalau memang Jessie ini sering kesurupan di sekolah kan. Ya kan mereka Ibu Kantin, rumahnya ya dekat sekolah, jadi pasti nggak mungkin mereka nggak tahu ya kan. Tapi udah diceritain nih semua sama Pak Ucok nih, gini-gini Bu, gini-gini Bu juga tahu kan keadaannya, lalalala. Anehnya, Wak, bapak ibunya si Jessie ini macam terkesan nggak peduli gitu loh sama keadaan si Jessie ini. Ketika Pak Ucok meminta mereka berdua untuk datang ke gereja, secara mengejutkan si bapaknya si Jessie ini malah ngomong hal yang tidak terduga, Wak. Dia bilang gini, Pak Ucok, bapak yang suka ngada-ngada, anak saya ini nggak kesurupan, dia cuma acting aja biar jadi pusat perhatian. Itu katanya. Masa acting? Gak mungkin lah, orang aku nengok dari mata kepalaku sendiri Jessie itu betul-betul kesurupan, dalam hati Pak Ucok kan. Lagian juga udah banyak pemuka agama yang mengatakan hal yang sama, jadi nggak mungkin si Jessie ini bohong, nggak mungkin Jessie ini bisa acting. Terus tuh Pak Ucok dibujuknya lah, mereka berdua, ayolah Pak, datanglah Pak ke gereja Pak, obatin anak bapak, kasihan ini dia nggak acting Pak, memang betulan banyak pemuka agama bilang gitu-gitulah. Nah, setelah terus-terusan diyakini, akhirnya kedua orang tuanya si Jessie ini pun luluh juga. Ya udahlah, besok kita datanglah ke tempatnya Pak Ginting tuh. Udah lah tuh, pada hari yang sudah ditentukan, kedua orang tuanya si Jessie ini pun ditemani sama Pak Ucok. Pergilah itu Nadia, dia menemui Pak Ginting di gereja. Pak Ginting pun memberikan penjelasan panjang lebar, anak ibu kayak gini, sampai kemudian Pak Ginting bilang, Pak, Bu, mau sehebat apapun pendeta, ustadz, atau pemuka agama yang lain, tidak akan ada yang bisa mengobati Jessie 100%. Yang bisa menyembuhkan Jessie adalah kalian berdua sebagai orang tuanya, kata Pak Ginting. Dengar penjelasan itu, Bu Jessie bilang lagi, Pak Pendeta, ini maksudnya gimana nih? Kalau pemuka agama aja nggak bisa ngobatin anak saya, apalagi kami yang imannya juga biasa-biasa aja, Pak, kata ya. Nah, disitulah Pak Ginting langsung hela napas panjang, sampai akhirnya dia berkata, lepaskan penglaris yang kalian pakai selama ini. Itu satu-satunya cara supaya roh Jessie bisa kembali.
katanya. Dengar ucapan Pak Ginting mereka macam disambar petir siang bolong, Wak. Raut wajah bapaknya Jessie yang udah pertama dia udah nggak sur pergi ke sana kan langsung berubah merah padam. Jangan asal bicara kok ya. Siapa bilang kami pakai penglaris fitnah kok Pak Ginting kata. Pak Ginting juga udah Pak, lepasin aja lah sebelum semuanya terlambat. Nah di sisi lain, wah ibunya Jessie juga merasa tersinggung lah pasti dengan tuduhan Pak Ginting. Pak, jangan sembarangan Bapak ngomong ya. Bapak jangan sembarangan nuduh suami saya. Apa buktinya kalau dia pakai penglaris? Belum sempat menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba Jessie buka suara. Dia bilang apa? Pak, Mak, Jessie capek. Dan gak lama setelah itu balik lagi kerasukan. Si Jessie dijerit-jerit dan dijambak-jambak, rambutnya dipukulkan kepalanya ke tembok. Oh chaos lah. Nah menyadari Jessie kesurupan kayak gitu, Pak Ginting bilang, tengok tuh, tengok anak kalian. Apa yang kalian lakukan tuh berdampak besar kali sama si Jessie ini. Asal kalian tahu aja ya, sosok yang menghuni jimat kalian itu udah lama ngincar si Jessie. Tapi memang dia gagal ngelukain si Jessie. Gara-gara apa? Jessie rajin ibadah, gak macam kalian. Tapi sayangnya minggu lalu tuh lah Jessie dirasuki sama sosok kuntilanak dari penginapan Danau Toba tuh. Kuntilanak itulah yang bikin sukma anak kalian ini belobang. Makanya sosok yang ada di jimat kalian masuk dia ke tubuh si Jessie. Nggak dia aja doh, puluhan pasukannya juga datang juga tetap pada si Jessie. Nah dengar itu baru udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi orang tua si Jessie. Wak nangis lah sesenggukan mamanya kan. Macam ketampar mungkin dia, macam sadar iya ini betul apa yang bapak ini bilang gitu. Barulah itu di sela-sela tangisnya Bu Jessie langsung bilang ke suami, Pak lah Pak, ikhlaskan aja lah Pak, lepaskanlah semua penglaris kau tuh Pak, biar sembuh anak kita. Nah di situ bapak Jessie nggak ngelawan pula Wak. Dia cuma diam dan nggak juga direspon yang perkataan istrinya. Macam seolah-olah bapak ini macam nggak mau melepas jimat penglarisnya gitu loh Wak. Tapi setelah terus-terusan didesak kan akhirnya bapak Jessie bilang, ya udahlah, saya lepaskan penglaris ini. Ketahuan. Inilah alasannya kenapa harus disamarkan Wak. Nah gak lama kemudian Pak Pendeta atau Pak Ginting ini bilang lagi, kalau begitu keluarkan jimat yang kalian bawa dan ambil semua jimat yang ada di rumah kalian sama yang ada di kantin kalian. Ya, katanya juga sebenarnya di sini keluarga si Jessie ini agak kaget, Wak. Kenapa? Karena kok bisa pendeta Pak Ginting ini tahu semua rahasia kami ya? Padahal baru itu loh mereka ketemu, Pak Ucu aja baru itu ketemu. Tapi ya udahlah, udah disuruh kayak gitu ya, Bapak Jessie ngikut-ngikut aja lah. Diturutilah semua perintahnya Pak Ginting. Dia bergegas pulang ke rumah untuk mengambil semua jimat penglarisnya. Sementara itu ibunya Jessie masih terus menangisi si Jessie sambil memegangi tangannya Jessie yang udah nggak sadarkan diri pingsan lagi kan. Maafkan kami katanya. Tuh singkat cerita, beberapa jam kemudian kan Bapak Jessie langsung balik ke rumah tuh kan ngambil barang-barang. Beberapa jam kemudian Bapak Jessie pun kembali lagi ke gereja. Dia datang dengan membawa satu kantong plastik besar berisi jimat. Bapaknya Jessie pun langsung menyerahkan kantong itu kepada Pak Ginting. Pak Ginting pun menerima jimat itu sambil berkata, oke Pak, setelah ini mari kita berdoa, kita bernyanyi lagu rohani ya. Setelah itu kita bakar jimat ini demi kesembuhannya Jessie. Baik Pak, kata bapaknya Jessie. Dahlah tuh berdoalah mereka semua. Pak Ginting saat itu langsung menyalakan api dan membakar jimat itu. Dan tepat di saat kobaran api melahap jimat penglaris itu, Jessie balik kesurupan lagi. Tapi untungnya katanya kesurupannya nggak berlangsung lama, karena beberapa menit kemudian Jessie pingsan lagi. Dah, jimat itu tetap dibakar nih. Dan setelah pembakaran jimat selesai, Jessie pun berangsur-angsur sadar balik. Dan setelah Jessie sadar, Pak Ginting mengatakan bahwa Jessie sudah aman dari gangguan makhluk penghuni jimat penglaris itu. Dan ternyata ucapan yang Pak Ginting ini benar, Wak. Karena sejak saat itu Jessie betul-betul pulih gitu loh, 100% pulih. Dan sama sekali udah gak pernah kerasukan sampai hari ini kan Mbak Ines. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami oleh Jessie yang ternyata diakibatkan oleh perilaku kedua orang tuanya sendiri. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya Wak, kedua kawannya si Jessie tadi, si Donna sama si Elsie yang ngeprank tadi itu juga turut andil loh sama peristiwa ini. Kalau aja mereka nggak ngajak Jessie berbuat usil di tempat asing, mungkin Jessie ini bakal be-be aja, mungkin juga nggak ngalamin kesurupan sama sekali kan. Tapi di sisi lain peristiwa prank ini juga ada satu hikmah pula, dimana kedua orang tua si Jessie kan akhirnya kembali ke jalan yang benar. Ketahuan mereka jadi penglaris ya kan. Tobat mereka, nggak pakai penglaris lagi, dibakar jimat-jimat tuh kan. Itulah kenapa Wak, di agama apapun kita diwajibkan menghindari perbuatan bersekutu dengan jin atau iblis. Bersekutu dengan iblis berpotensi membahayakan nyawa pelaku dan juga nyawa anak-anak pelaku yang notabene-nya tidak bersalah. Macam kasusnya si Jessie ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.